Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Ramdhani dari kelas Politik B. Saya di sini akan menjelaskan tentang politik era Madinah. Politik era Madinah yang pertama adalah membangun dasar-dasar politik. Yang kedua adalah rekonstruksi Madinah sebagai pusat kekuasaan. Yang ketiga adalah menetapkan piagam Madinah. Dan keempat adalah prinsip-prinsip piagam Madinah. Dan kelima adalah eksistensi Madinah sebagai negara. Adapun membangun dasar-dasar politik, yang pertama adalah hijrah, perubahan paradigma. Hijrah dari 6022 Masehi merupakan titik awal era baru dalam sejarah umat Islam. Jika Mekkah diwarnai konflik dan tekanan, maka Madinah menawarkan kekuasaan politik dan sosial yang berbeda. Yang kedua adalah kekuasaan Nabi di Madinah. Yang pertama adalah Nabi mempunyai kedudukan ganda. Apa itu kedudukan ganda? Yaitu adalah kepala agama dan sekaligus kepala negara. Yang kedua adalah transformasi untuk menunjukkan perubahan peranan. Yang ketiga adalah pembentukan peraturan. Yang pertama menyusun aturan-aturan yang dibutuhkan oleh negara. Yang kedua adalah aturan tersebut berdasarkan wahyu dan menjadi hukum dalam negara Madinah. Yang keempat adalah langkah strategis pasca bait dan akibah 1 dan 2. Yang pertama adalah secara umum, dukungan tokoh Madinah dalam bait akabah memengaruhi psikologis muslim. Secara khusus, umat Islam Makkah menjadi yakin dan percaya diri untuk melaksanakan langkah strategis yaitu hijrah ke Madinah. Yang kelima adalah dampak hijrah. Yang pertama adalah Madinah, lahan subur untuk mengembangkan ide dan pemikiran. Yang kedua adalah gagasan Islam berkembangan dan mempengaruhi pemikiran politik masyarakat. Yang keenam adalah tanggung jawab Nabi. Yang pertama adalah menghentikan konflik dan memecahkan antar suku. Yang kedua adalah memperkokoh solidaritas masyarakat di Madinah. Yang ketujuh ada kebijakan strategis Nabi Muhammad membangun Madinah. Yang pertama ada masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial dan politik. Yang kedua adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Dan yang ketiga adalah menetapkan konstitusi untuk memperkuat struktur sosial dan politik. Selanjutnya adalah rekonstruksi Madinah sebagai pusat kekuasaan, yaitu kondisi awal masyarakat Yastrib atau Madinah. Yang pertama adalah masalah sosial, iri hati, dengki, hasad, dendam, sikap egois, dan lain-lain. Yang kedua adalah kerusakan sosial ekonomi, menimbulkan riba, transaksi yang merugikan, perdagangan tidak adil. Yang ketiga adalah masyarakat terpecah, fragmentasi sosial dan kelemahan dari ancaman luar. Tantangan Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah misi perbaikan, tanggung jawab berat untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang rusak. Yang kedua adalah tujuan utama, menciptakan umat yang mampu menerapkan ajaran Islam, menghapus permusuhan, dan menciptakan masyarakat rukun, damai, dan sejahtera. Yang berikutnya adalah transformasi yang dilakukan Nabi Muhammad. Yang pertama adalah aspek sosial dan edukasi, mengubah nama tokoh, mempersaudarakan suku, menciptakan suasana kasih sayang dan persaudaraan. Yang kedua adalah perubahan nama, kota Yastrib menjadi kota Madinah, suku Aus dan hijrah menjadi suku Ansar. Ada langkah-langkah strategi Nabi Muhammad, yaitu langkah-langkah umum dan juga ada langkah-langkah khusus. Langkah-langkah umum yang pertama adalah akikah atau persaudaraan, mempersaudarakan antara sesama muslim. Yang kedua adalah al-mahabbah, kasih sayang, memperkuat persaudaraan melalui kasih sayang dan cinta kasih. Yang ketiga adalah al-adalah, ada keadilan, menerapkan prinsip keadilan. Dan keempat adalah al-musawah, persamaan atau persamaan hak dan kewajiban. Langkah-langkah khusus yang pertama adalah membangun masjid sebagai pusat aktivitas keagamaan, sosial dan politik. Yang kedua adalah perubahan hubungan dasar suku menjadi berdasarkan akidah. Dan ada yang berikutnya adalah keberhasilan transformasi. Yang pertama adalah perubahan karakter masyarakat, berperilaku akhlak masyarakat menjadi lebih baik. Yang kedua adalah keadilan dan persaudaraan, realisasi keadilan dan kesetaraan hak dalam kehidupan sehari-hari. Sekian tugas dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.